Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, selamat datang di mata pelajaran Sosiologi. Sebelum masuk ke pelajaran, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama Ibu Elsa Ardiana, SPD. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke dalam bab 1, yaitu tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial, bagian pertama. Baiklah, sebelum kita masuk tentang apa itu sosiologi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu, menurut Sujono Sukanto, merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran atau logika. Sementara pengetahuan menurut Noto Atmojo merupakan hasil setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Jadi, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari segi kenyataan dalam alam manusia. Pengetahuan haruslah bersifat objektif, artinya selalu dapat diperiksa, diuji oleh orang yang ingin mengetahuinya. For your information, pengetahuan sangat berbeda dengan sebuah pikiran atau ide. Oleh karena itu, tidak semua buah pikiran merupakan pengetahuan. Syarat-syarat ilmu pengetahuan yang pertama adalah ontologis. Ontologis berkenaan dengan objek studi atau tentang apa yang akan dipelajari oleh ilmu tersebut. Yang kedua adalah epistemologi atau yang berkenaan dengan bagaimana mempelajari objek studinya. Yang ketiga adalah aksiologis, berkenaan dengan manfaat ilmu secara positif dan normatif. Ada 4 komponen ilmu. Yang pertama adalah teori. Teori yaitu generalisasi yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah. Yang kedua adalah fakta. Fakta adalah keadaan sebenarnya atau empiris yang diwujudkan dalam jalinan 2 konsep atau lebih. Yang selanjutnya adalah fenomena. Fenomena yaitu gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera, kemudian dijadikan konsep yang mengandung pengertian singkat dari sebuah fenomena tersebut. Dan yang terakhir adalah konsep, yaitu istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari sebuah fenomena. Kita masuk ke dalam jenis ilmu pengetahuan atau kita singkat menjadi IP. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan matematika, contohnya saja aljabar dan statistik. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam, contohnya adalah fisika, biologi, dan kimia. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan humaniora, contohnya saja adalah sastra, bahasa, dan filsafat. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan sosial, contohnya adalah ekonomi, hukum, politik, sejarah, antropologi, dan sosiologi. Jadi, apa itu sosiologi? Perhatikan gambar tersebut. Ada yang tahu ndak ini siapa? Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh ahli filsafat dan sosiolog berkebangsaan Prancis yang bernama Auguste Comte. Auguste Comte menggunakan istilah sosiologi melalui tulisannya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Yang pertama adalah socius yang artinya berkawan atau bermasyarakat, dan logos yang artinya adalah ilmu. Secara harfiah, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang terutama mempelajari tentang manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Dan ciri-ciri dari ilmu sosiologi yang pertama adalah empiris, artinya berdasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif atau mengada-ngada. Yang kedua adalah teoritis,
yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga adalah kumulatif, yaitu teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada dalam artian memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori yang sudah ada. Yang terakhir adalah non-etis, yaitu yang dipersoalkan bukan baik buruknya fakta tertentu, tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.